Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Islam Itu Indah. Di tema kita pagi hari ini menjadi ayah sekaligus ibu. Dengan bintang tamu yang menemani kita di studio ada Ade Jigo. Ini Masya Allah ya. Kalau kita ngeliat orang-orang yang menjadi ayah sekaligus menjadi ibu ini kita, waduh bener-bener deh. Angkat topi kalau istilahnya orang ya. Luar biasa begitu takjubnya, begitu mengagumi. Seperti kawan-kawan kita ini ada Ade Jigo ini Masya Allah, sebentar lagi juga ini pelajaran buat guru kita Ustadz Maulana, ini Masya Allah luar biasa. Tadi yang paling penting dari semua kata guru-guru kita menjelaskan berbicara tentang tauhid anak yang harus ditanamkan dari sejak kecil. Ini Masya Allah nih. Nah sekarang untuk ayah yang menggantikan posisi seorang ibu memang pastinya begitu berat ya. Udah cari nafkah ya kan, apalagi harus cari perhatian lagi nih anak-anaknya nih. Harus dikasih perhatian lebih kepada anak-anak karena nggak ada lagi ngasih perhatian selain dia. Nah apalagi nih sebagian laki-laki katanya nggak bisa multitasking kayak cewek. Ya Bu ya, sambil masak, sambil kasih susu gitu ya Bu ya. Sambil ngepel, sambil ngelap jendela. Aduh bingung juga itu kayak gimana. Kalau cewek pasti bisa aja semuanya, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang bagaimana caranya seorang ayah yang menggantikan sosok ibu ini agar bisa dapat membagi peran sebagai pencari nafkah. Juga memberi perhatian kepada anak-anaknya dan juga kasih sayang kepada anak-anaknya. Yuk kita minta penjelasan kembali dari guru kita Habib Abdullah. Mohon izin waktunya silakan Bib. Terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang kalau kita lihat daripada pertanyaan tadi bagaimana caranya. Jadi kita harus akuin bahwa tidak ada yang bisa menggantikan seorang ibu untuk anak-anak kita. Sekalipun itu pun ayah kandungnya. Apalagi ibu yang lain kan begitu. Ayah kandungnya aja tidak bisa menggantikan. Tetapi kita harus mengetahui fungsi ibu ini di dalam agama Islam itu apa? Madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah untuk anak-anak kita. Madrasah pertama. Jadi kita sebagai ayah yang ditinggalkan oleh istri kita dan meninggalkan anak-anak. Berarti kita harus menjadi madrasah buat anak-anak kita. Kita ajarkan dia agama. Di dalam madrasah itu ada guru. Jadi kita harus menjadi guru. Kalau guru itu kalau mau diterima, egonya hilangin dulu. Ya mungkin kalau biasanya kita ayah tegas. Apa kata ayah A, A. Apa kata ayah B, B. Harus ikut anaknya. Ya enggak Bu? Tapi kalau ketika dia menjadi seorang ayah sekaligus ibu, harus lebih peka lagi. Harus pakai perasaan. Anak kita mau apa? Tanya. Karena kita sebagai guru juga, orang tua juga, guru juga. Apa yang kita ajarkan? Pasti tidak lain tidak bukan taat. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam madrasah juga ada peraturan. Nah, kita tanamkan peraturan kepada anak-anak kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu mengingatkan dia. Mengikuti sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita keluar cari nafkah, nanti pulang ke rumah juga cari anak kita. Di mana anak kita? Tanya, jangan tanya, nak udah makan apa belum? Itu nomor sekian. Kebanyakan kita sekarang udah makan apa belum. Tapi tanya, udah sholat apa belum. Udah bisa baca Quran apa belum. Betul apa tidak? Nah itu, jadi harus punya peka diri. Jangan marah-marah mulu karena tugas di luar mungkin repot dan lain sebagainya. Sehingga dibawa ke rumah anak kita yang tidak tahu apa-apa. Biasa kita limpahkan kepada istri kita, pada anak kita. Ingat. Sekarang Anda menjadi seorang ayah sekaligus seorang ibu sekaligus juga seorang pengajar. Karena Anda adalah madrasah buat anak-anak Anda. Nah, makanya ibu-ibu, bapak-bapak selalulah ingatkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini juga pesan buat saya kepada Usus yaitu Ade. Mudah-mudahan bisa menjalani dengan ketabahan. Amin, Ya amin. Jadi sebagai orang tua ini benar-benar ya karena memang menggantikan Madrasatul Ula tadi
perannya ibu, jadi benar-benar harus perhatian bukan cuma kerjaan tapi sampai rumah jadi capeknya doang gitu ya, Bib ya. betul. Sampai rumah juga perhatiin anak-anak, kebutuhannya apa, tadi udah sholat apa belum, makannya bagaimana. Jadi itu semua juga harus kita perhatiin. Yang selama ini kita cuek sebagai orang tua, ini Masya Allah luar biasa. Bib makasih banyak Sama-sama. Bib. Jazakallah khair ya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran nih buat semuanya nih. Alhamdulillah. Jamaah. Emang sih bagusnya ya Bu ya, walaupun orang tuanya lengkap, anaknya, ayahnya juga bisa perhatian sama anak-anaknya. Karena zaman sekarang ini banyak nih yang orang tua, ayah yang gak perhatian sama anaknya. Nanti jadi kebiasaan, bahaya, nauzubillah ya. Nah ini Bu, bintang tamu kita nih, ada Ade Gingsul. Dek. Ada Jigo Bang. Ada Gingsul udah cabut ya. Sekarang tinggal Jigo. Udah Jigo, Ya Allah iya, bener-bener. Ada yang mau ditanyain gak nih Dek? Ya, kalau melihat kondisi anak saya sekarang, dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia sudah tidak punya bunda lagi. Namun kalau dilihat dari perilakunya, dia kayak sedih gitu Bang. Kayak belum terima kalau bundanya sudah tidak ada. Cuma gak bisa diungkapin dengan Betul, kata-kata namun gitu. saya perhatikan dia kayak sedih, kayak merenung gitu. Tapi saya langsung ajak bicara, ajak main, ajak bercanda dan dia sudah lupa lagi. Namun saya khawatir nantinya dia besar nanti membanding-bandingkan antara saya sama almarhum istri saya. Mulai dari cara mendidik, cara merawat, cara membimbing. Nah itu bagaimana solusinya Bang? Masya Allah. Solusinya kita coba tanya guru kita nih. Ustadz Riza Muhammad silakan dijawab. Kita harus satukan perspektif atau cara pemikiran kalau anak itu adalah didikan kita berdua ya Bu. Jangan sampai dia dekat sama ibunya aja tapi jauh dari ayahnya. At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ibu dan bapak wajib bersama-sama mengasuh dari kecil sampai dia besar. Contohnya, anak saya dari 0 sampai sekarang kalau istri ke dokter selalu saya temenin. Main pun selalu berdua saya dengan istri. Apa maknanya? Jangan sampai ada kedekatan emosional cuman sama salah satu orang tua. Nah, harus ditanamkan dua-duanya. Yang kedua, persiapan. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kalau ditinggal ibunya, dia sudah siap dengan sebuah mental. Apa kita doakan? Rabbana habba'lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Semoga menjadi anak penyejuk mata. Masya Allah. Nah yang terakhir, kalau memang kita udah sibuk banget nih, susah. Ya apa boleh buat? Cari pengganti ibunya. Itu alternatif terakhir itu. Habib Abdallah ada mau ditambahin silakan Bib. Ya itu bagus, udah jawaban yang paling luar biasa. Luar biasa Cari ya. pengganti ibunya. Dek, kok senyum-senyum? Senyum-senyum apa mingkem-mingkem? Udah, Ustadz udah panjang-panjang, Habib cuma cari penggantinya. Simple ya, tanpa disuruh udah otomatis. Enggak, tapi ini bener ini ya. Dan kalau misalnya semua masih ada, jangan pernah ngejelekin satu sama lain ya bener ya Ustadz ya. Ini Masya Allah kadang-kadang ibunya saking kesel sama bapaknya ngomongnya sama anaknya. Tuh jangan kayak bapak lu tuh pelit. Nah anaknya udah tertanam dari kecil tuh. Bapaknya pelit. Giliran ibunya nggak ada, anaknya udah mikir ya bapak gue pelit nih, repot nih urusannya. Nah ini dari sekarang ya Bu ya semuanya ya nih Masya Allah nih. Jangan sampai ada kejadian hal yang kita tidak inginkan. Akhirnya anak tadi membanding-bandingkan seperti apa yang dikatakan oleh Ade Jigo nih Masya Allah luar biasa. Dek makasih banyak, bagus banget pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat semuanya. Alhamdulillah. Jamaah. Kita kembali lagi ke tema kita pagi hari ini nih. Banyak yang bilang ibu adalah sosok yang begitu atau membuat anak begitu nyaman. Karena memang disitulah mereka awalnya berada kan di rahimnya ibu. Masya Allah luar biasa. Nah bagaimana ketika seorang ayah ini harus menggantikan posisi ibu yang sudah tidak ada. Seperti apa caranya ayah untuk membuat anak-anaknya nyaman, dekat dengan dirinya, dan mampu menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya yang telah ditinggalkan oleh almarhumah ibunya terlebih dahulu. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita kembali nih, Ustadz Riza Muhammad. Mohon izin waktunya silakan. Baik, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di awal saya sudah mengatakan kalau fitrah keibuan dengan sifat laki-laki itu beda ya Bu ya. Ini sudah dijelaskan. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Pemimpin. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Derajatnya satu tingkat lebih tinggi karena laki-laki memang lebih mengayomi tanggung jawab yang besar. Tetapi soal kelembutan adalah perempuan. Tetapi tidak sedikit orang yang berhasil, laki-laki yang berperan. Ia tegas tapi juga lembut. Bukan ia tegas dalam artian tapi enggak lembut. Ia tegas tapi tetap lembut. Bagaimana cara perspektif Quran agar senantiasa seorang laki-laki bisa berperan sebagai seorang ibu juga.
Yang pertama, yakinkan kalau hidup ini adalah bagian daripada ujian. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Setiap engkau akan diuji. Salah satunya wal anfus, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Berarti secara fitrah dalam kehidupan keluarga ada salah satu yang akan mendahului. Setuju? Saudara kita Adi Jigo, istrinya dulu. Dan tidak lain ada suaminya dulu. Berarti tanamkan dalam jiwa kita, suatu saat nanti ketika aku kehilangan istriku, maka aku akan berperan juga sebagai ibunya anak-anak. Yang kedua, pendekatan kepada Allah adalah jalan keluar. Ihfadillah yahfadka. Kau jaga Allah, Allah menjagamu. Selama engkau selalu dekat kepada Allah, apapun masalah yang terjadi pasti Allah akan beri jalan keluar. Sehebat apapun. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Selama engkau menolong Allah, Allah pun akan mengatasi segala kesulitan kita. Bukankah kehilangan seorang istri adalah ujian? Cobaan, Bu. Nangis loh. Anak 3 tahun. Yang biasa dekat dengan ibunya. Yang kalau tidur mesti dikelonin sama ibunya. Yang tanya tentang ibunya. Lalu kita mau menjawab apa? Coba. Apa yang bisa kita jawab? Ma, Pak, Mama mana? Pak, Ibu mana? Apa yang bisa kita jawab? Yang bisa kita jawab adalah doa, ya Rob. Beri aku kekuatan, ya Rob. Agar aku bisa menjelaskan dengan cinta. Katakan dengan sejujurnya, Nak, Ibu sudah di surga. Nanti kita akan bertemu kembali. Walaupun sekarang sudah tidak ada ibu yang menjaga. Ada ayahmu, Nak. Doakan ayah bisa seperti ibu. Nah yang ketiga, ceritakan kebaikan-kebaikan ibunya. Ibunya baik, manusia yang luar biasa agar selalu cinta. Sehingga apa? Anaknya akan selalu berprasangka ketika ayahnya selalu menceritakan kebaikan ibunya, berarti ayahnya orang baik. Karena tidak pernah menceritakan keburukan ibunya. Yang keempat, tanya, Nak, apa kebiasaan-kebiasaan ibumu yang membuat engkau tenang? Abi, sebelum tidur aku selalu dielus rambutku sama ibu dulu. Lakukan. Lakukan kebiasaan-kebiasaan yang istri kita dulu lakukan kepada anak kita. Apa? Dikelonin, dibacain buku-buku agama. Atau dipeluk dengan penuh rasa hangat. Kerjakan. Dan yang keempat, yang tidak boleh kita lupa lakukan adalah senantiasa memberikan perhatian yang ekstra untuk anak-anak. Kita sediakan waktu kita di luar jam-jam kerja untuk mengajak mereka kemana. Bahkan tidak sedikit seorang ayah yang mengajak anaknya ikut bekerja. Masya Allah, betul. Dia ajak anaknya pemulung sampah contohnya. Dia ajak di gerobaknya ke barat ke timur. Betul. Karena apa? Tidak ingin meninggalkan anak. Masya Allah, ini benar-benar pelajaran banget buat kita semuanya ya. Jadi buat anak ini memang kita butuh perhatian khusus. Ekstra. Apalagi kalau bisa seandainya udah gak punya mamanya lagi, nggak punya ibunya lagi, apa yang biasa dilakukan oleh ibunya ini coba digantikan oleh ayahnya. Betul, pelan-pelan. Seperti tadi mengelus rambut pada saat mau tidur. Ini Masya Allah ya, dan ceritakan yang terbaik buat anak-anak dari kebiasaan-kebiasaan baik dari mamanya. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Riza Muhammad. Ya Allah, dengarnya aja hati saya hancur banget, sedih banget ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kekuatan buat teman-temanku ya Allah. Dan ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi segmen baca Quran kita di surah Al-A'raf ayat 17 sampai dengan 18 bersama guru kita Ustadz Abdul Kafi. Dan juga nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media nih. Mau diantara yang di Facebook ya, Instagram ataupun di email kita di segmen boleh atau tidak. Jadi buat Anda yang belum kirim langsung aja kirim ya. Kirim komen di Instagram kita di @islamituindah.tv. Setelah ini insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.